Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnati ila yaumil qiyamati amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Kaifa halukum jemaah? Bikhair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ar-Razzaq memberikan rezeki kepada kita semua sehingga Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawi dan ukhrawi terlebih utama. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan dalam menjalani kehidupan. Siapa saja yang prinsip hidupnya ittiba'ur rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyir, berbahagialah. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, barang siapa yang membangkang dia enggan memasukinya. Sungguh mengikuti Nabi SAW akan diberikan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk terus berprinsip ittiba'ur rasul, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kembali di majelis ilmu di Taman Surga. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mendatanginya. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang Sirah Nabawiyah. Sekarang kita bahas judulnya Perang Badar Kedua. Ya. Ini sebenarnya masuk ke Perang Uhud karena dia setelah Perang Uhud. Ya. Jadi Perang Badar di tahun kedua, Badar Kubro gitu ya. Kemudian tahun berikutnya di tahun ketiga terjadi Perang Uhud. Ya. Nah, di Perang Uhud itu sebenarnya tidak ada yang menang telak, tidak. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajak kembali di tahun depan untuk bertemu di Badar. Bukan di tahun ketiga ya, Perang Uhud itu. Nah, Nabi SAW mengajak kembali untuk berperang di tahun berikutnya, berarti masuk tahun keempat, ya, yaitu di Badar. Maka dinamakan dengan Perang Badar yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tatkala setahun setelah berlalu dan tiba janji yang telah disepakati bahwasanya orang-orang Quraisy ya di perang Uhud dulu bersama Rasulullah SAW telah bersepakat untuk ya berjumpa di Badar. Maka Nabi dan para sahabat pun berangkat menuju Badar guna menghadapi Abu Sufyan ya, waktu itu belum masuk Islam ya, pemimpin mereka dan kaumnya, serta memobilisasi ya sekali lagi jalannya peperangan sehingga kemenangan terbukti tegak bagi salah satu dari dua belah pihak ini. Mana yang lebih menang telak ya secara telak. Karena di perang Uhud ya sebenarnya kaum musyrikin tidak menang secara telak gitu ya. Buktinya mereka tidak bermalam di sana, langsung pergi. Buktinya Nabi SAW mengajak kembali untuk duel di tahun berikutnya. Pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari tahun 626 Masehi, Rasulullah SAW berangkat sesuai rencananya, yaitu berjumlah 1.500 pasukan, ya, 1.500 orang, ya, mujahid, dan pasukan berkuda berjumlah 10 orang. Dan berkuda 10 orang. Jadi kurang lebih 1.500 pasukan.
Sedangkan di perang Badar dulu di awal itu hanya sekitar 300-an. 300-an melawan 1000. Nah, Nabi SAW di perang Badar kedua ini membawa 1500 pasukan. Beliau menyerahkan panji peperangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengangkat Abdullah bin Rawahah. Siapa? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sebagai sebagai penguasa sementara di Madinah yang menggantikan kepemimpinan Nabi SAW. Masya Allah, berarti Abdullah bin Rawahah ini punya kedudukan istimewa. Sampai-sampai Nabi memberikan amanah kepemimpinan, ya, menggantikan beliau selama Rasulullah SAW di luar berperang. Ya. Abdullah bin Rawahah, kita pelajari singkat biografi beliau. Abdullah bin Rawahah Al-Khazraji Al-Ansari, beliau ini dari Ansor, berarti penduduk Madinah. Ya. Beliau ini termasuk dari as-sabiqun awwalun yang ikut baiat Aqobah, ya. Jadi termasuk dari sabiqun al-awwalun di Ansor. Beliau ini dikenal dengan penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang penyair yang ahli bersyair. Beliau syahid di medan perang Mu'tah di tahun 8 Hijriah. Setelah Fathul Makkah, kan tidak beberapa lama setelah itu, maka mereka pun melanjutkan peperangan di Mu'tah. Nah, beliau wafat di sana. Baik, dalil tentang Abdullah bin Rawahah. Beliau menjelaskan Abdullah bin Rawahah pernah berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka an udriba fi sabilik fa uqbal ghayra mudbirin, ya, fa uqbilu ghayra mudbirin fa uqtala fatusayyala dami wa taqulu abdi fi sabili sadikun. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku berperang di jalanmu dan tidak mundur. Masya Allah, doanya minta agar berperang di medan perang dan tidak mundur. Dan aku terbunuh dan darahku mengalir karenanya. Dan engkau pun berkata, hambaku benar-benar berjuang di jalanku. Nah, keinginan beliau itu mati syahid dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di perang Mu'tah. Baik. Beliau ini penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering bersyair membela Islam. Kemudian Nabi SAW pun bersabda tentang beliau dan dua penyair lainnya, yaitu Hasan bin Sabit dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Kata Nabi SAW, uhjuhum auhajihim wa Jibrilu ma'ak. Balaslah syair-syair kaum musyrikin itu dan Jibril bersamamu. Kalau dulu keunggulan mereka itu adalah bersyair, ya. Yang diunggulkan, yang diagung-agungkan, ya, yang menjadi favorit mereka adalah bersyair, ya. Maka Nabi SAW pun menyuruh mereka, para penyair dari para sahabat ini, untuk membantah syair-syair kaum musyrikin. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau meninggal ketika di perang Mu'tah dan itu pun sebagai panglima perang. Ya, kisahnya bahwasanya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berperang, ya. Kemudian ditunjuklah panglima perang Zaid bin Haritha. Kemudian setelah itu Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Dan semuanya ini gugur. Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, akhadar rayata Zaidun fa usib. Maka Zaid bin Sabit pun mengambil panji peperangan, bendera peperangan, kemudian dia terbunuh. Summa akhadaha Ja'far fa usib. Kemudian setelah itu diambil oleh Ja'far, kemudian beliau pun terbunuh.
Summa akhadaha Ibnu Ruwaha fausib. Kemudian yang terakhir diambil oleh Abdullah bin Ruwaha dan beliau pun terbunuh mati syahid. Summa akhadaha Saifun min suyufillah. Kemudian diambil oleh Khalid bin Walid, pedang di antara pedang Allah Subhanahu wa taala. Hatta fatahallahu alaihim. Kemudian Allah memenangkan, ya, memberikan kemenangan kepada mereka kaum muslimin. Dan jadi pelajaran dari kisah singkat Abdullah bin Rawaha ini yaitu tentang keberanian beliau. Ya. Beliau, masya Allah, sampai kemudian berperang di perang Mu'tah dan menjadi panglima besar dan wafat di atas jihad syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh syahid itu adalah bukti keberanian seseorang. Syahid ikut di medan perang kemudian sampai mati syahid itu adalah bukti, ya, kekuatan iman dan keberanian seseorang. Kemudian kedua, ketulusan doa beliau sampai meminta syahid, masya Allah, dan akhirnya Allah kabulkan. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata permintaan itu bukan hanya tentang harta, tentang jabatan, ya, kenikmatan duniawi, tapi berharap untuk mati syahid, ya. Bahkan sampai Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, senantiasa seseorang itu meminta mati syahid sampai kemudian Allah mewafatkannya di atas ranjangnya dalam keadaan mati syahid karena keinginannya yang tulus, tapi Allah berkehendak lain, wafat di atas ranjangnya, ya, wafat di atas ranjangnya. Seperti siapa? Kalau tidak salah Ubaidillah bin Jarrah gitu, ya. Beliau itu sering ikut jihad di jalan Allah di medan perang, dan beliau ingin sekali mati syahid di medan perang, tapi ternyata Allah berkehendak wafatnya di atas tempat tidurnya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kita sisipkan doa kita, di antaranya adalah mewafatkan di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid. Syahid di saat ini, ya, adalah ketika kita menuntut ilmu agama, mengamalkannya, dan kemudian mendakwakannya. Baik. Kemudian di antara faedah yang juga tidak kalah penting adalah menggunakan keahlian untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun skill kita, keterampilan kita, maka salurkan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Contoh seperti Abdullah bin Rawaha, keunggulannya apa beliau? Seorang penyair. Digunakan untuk membantah syair-syair kaum musyrikin. Nah, kita pun begitu, usahakan kalau punya keahlian apalah, keahlian komputer kah, desain kah, ya, apalagi keahlian harta, banyak uang, maka gunakan keunggulan ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdullah bin Rawaha. Baik, jadi ringkasnya Abdullah bin Rawaha adalah sahabat mulia radhiyallahu anhu, seorang penyair Nabi SAW, salah satu pemimpin perang di perang Mu'tah, dan beliau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh keikhlasan, keberanian, ya, dan penggunaan bakat untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sebagai penguasa sementara di Mekah. Beliau sampai di Badar lalu berdiam di sana sambil menunggu kaum musyrikin. Kemudian Abu Sufyan pun berangkat dari Mekah bersama 2.000 orang pasukan kaum musyrikin Quraisy. Jadi mereka berangkat dengan berapa? 2.000, kaum muslimin 1.500. Selisihnya tidak jauh beda. Nah, bersama ditambah lagi 10 pasukan berkuda.
Dia sampai juga ke daerah Mar Az-Zahran yang letaknya sekitar satu marhalah dari Mekah. Satu marhalah itu kurang lebih 40-an kilo. Jadi baru 40-an kilo, ya, baru nggak terlalu jauh gitu ya. Maka mereka ini singgah di daerah yang namanya Majannah, sebuah mata air di pinggiran sana. Ya, tidak terlalu jauh dari Mekah. Ketika berangkat dari Mekah, Abu Sufyan merasa berat sebenarnya, ya, dan sempit. Berpikir ulang apa resiko yang akan ditanggungnya bila bertempur melawan kaum muslimin nanti. Dia sudah diliputi kepanikan dan dihantui ketakutan. Sok-sokan aja ngumpulin berapa? 2000, ya. Baru kurang lebih 40 kiloan keluar Mekah, semakin takut, ya. Nah, maka tatkala sehingga di daerah Mar Az-Zahra, ternyata tekadnya menjadi pudar. Lebih lebih apa? Lebih dominan takut, ya. Bukan ragu lagi. Dia sudah merasa sangat takut. Lalu dia mensiasati bagaimana upaya untuk kembali pulang. Ya, dia takut-takut tapi mau ngomong juga malu gitu ya. Sudah janji untuk bertemu di Badar. Baik, dia pun berkata kepada rekan-rekannya, apa siasatnya? Kata dia, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya momen yang tepat buat kalian ini adalah tahun subur, di mana kalian bisa menanam pohon dan meminum susu, sedangkan tahun kalian sekarang ini adalah tahun paceklik. Artinya, Abu Sufyan memberikan gambaran kepada mereka. Sekarang itu kita lagi susah bahan pangan. Kemudian di saat itu pula harusnya kita menanam, ya, untuk kebutuhan pokok kita. Maka hendaknya kita sibukkan dengan nanam untuk apa namanya pasokan makanan kita. Karena itu aku lebih baik kembali saja. Maka kembali pula lah kalian. Ya, jadi dikambing hitamkannya apa? Makanan ya, ya. Makanan tahun paceklik nih. Ya. Baik. Nampaknya rasa takut dan panik juga menyelimuti pasukan yang lain. Mereka pun langsung pulang dan tidak menunjukkan penentangan terhadap pendapatnya Abu Sufyan. Jadi mereka sebenarnya juga semuanya takut-takut, bukan ragu lagi, ya, asli takut. Cuman karena egonya, karena sombongnya sudah janji sama Nabi dan para sahabatnya, nah kemudian dibuka oleh Abu Sufyan. Sudah lebih baik kita nanam saja, ya. Mereka telah menjual apa namanya Nabi maka mereka pun tidak ada yang menentang sama sekali atau bersikeras untuk meneruskan perjalanan untuk bertempur melawan kaum muslimin. Akhirnya mereka kembali ke Mekah, ya. Sementara kaum muslimin yang menginap di Badar, ya nunggu, sudah di sana nunggu selama bahkan 8 hari menunggu kedatangan musuh. Adapun Nabi dan para sahabat kokoh, ya. Mereka benar-benar ingin bertempur melawan kaum musyrikin sampai kemudian menunggu 8 hari. Mereka telah menjual barang dagangan yang mereka bawa dan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Sembari dia perjalanan, ya, kaum muslimin menjual barang-barang, ya, mereka. Kemudian mereka juga kembali ke Madinah akhirnya. Dengan itu kendali kejayaan sudah berada di tangan mereka. Ya, ditunggu-tunggu tidak datang, berarti takut melawan kaum muslimin. Kewibawaan sudah kembali tertanam di jiwa mereka, yang sudah dapat mengendalikan kondisinya. Perang ini dikenal dengan Badar al-Mau'id, itu Badar perjanjian. Karena memang setelah Uhud selesai itu, sebelum mereka berpisah, janjian dulu di Badar. Makanya dinamakan dengan Badar Mau'id. Badar perjanjian. Kemudian diistilahkan juga dengan Badar kedua,
Kemudian disilakan juga Badar terakhir. Kemudian disilakan juga Badar Sugro. Ada macam-macam istilah dari para ulama. Ya, Badar Mau'id, Badar kedua, Badar terakhir, dan Badar Sugro. Yang intinya tidak terjadi perang sebenarnya. Ya, tapi kaum muslimin sudah siap-siap di sana. Tinggal menunggu kedatangan kaum musyrikin yang mereka tidak datang, menunjukkan kaum musliminlah yang berjaya. Ya, tanpa peperangan. Tapi para ikhwah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya perang Dumatul Jandal. Perang Dumatul Jandal, bukan Abu Jandal ya. Jandal. Baik. Sekembalinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari Badar, keamanan dan kedamaian sudah kembali terkendali. Ya. Di kawasan itu dan negara sudah mulai tenang. Karena itu beliau Shallallahu alaihi wasallam berkonsentrasi untuk merambah ke pelosok perbatasan paling jauh yang dihuni oleh bangsa Arab agar kondisi dapat dikuasai secara penuh oleh kaum muslimin. Ya, dengan begitu orang-orang yang loyal maupun musuh akan mengakui hal tersebut, kejayaan kaum muslimin. Pasca Badar Sugro, Badar Mau'id tadi itu, beliau tinggal di Madinah selama 6 bulan. Ya, kemudian datang berita kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam bahwa suku-suku yang bermukim di sekitar Dumatul Jandal, yaitu daerah Syam, ya, di utaranya Madinah, telah melakukan perampokan di sana dan perampasan apa saja yang lewat. Begal gitulah bahasa kita ya. Banyak terjadi begal di sana. Di samping itu, di sana ternyata telah berkonsentrasi massa yang besar yang ingin menyerang Madinah. Ada kabar bahwasanya daerah Dumatul Jandal ini dekat di kawasan Syam, mereka itu ingin menyerang Madinah. Maka beliau pun Shallallahu alaihi wasallam segera mengangkat Siba bin Al-Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagai gubernur sementara di Madinah, dan berangkatlah Nabi SAW bersama 1.000 orang kaum muslimin, 1.000 pasukan. Ya, pada 5 hari sebelum akhir bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. Beliau mengambil seorang laki-laki dari suku Bani Uzrah sebagai pemandu jalan yang namanya Mazkur. Ada dalilnya, petunjuk jalan gate-nya gitu ya, untuk ke daerah utara Syam sana. Baik. Beliau berangkat dan berjalan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Ya, malamnya berangkat, siangnya istirahat. Hingga akhirnya berhasil mengejutkan musuh-musuh mereka dengan cara menyerangnya langsung. Tatkala sudah dekat dengan lokasi mereka, rupanya mereka sudah lari duluan, sudah ketakutan. Mungkin ada desas-desus Nabi dan para sahabat menyerang mereka. Ya, akhirnya mereka sudah lari kabur duluan. Karena itu beliau menyerang para pejalan dan pengembala mereka hingga ada yang berhasil ditangkap dan ada pula yang lari terbirit-birit. Masya Allah, kekuatan kaum muslimin, kewibawaan mereka. Ya. Sedangkan penduduk Dumatul Jandal juga lari pontang-panting tatkala kaum muslimin singgah di lapangan di sana, di tempat mereka. Mereka tidak menemukan siapa-siapa lagi. Ya, mereka semua sudah kabur, melarikan diri. Akhirnya Rasulullah SAW bermalam di sana selama beberapa hari sambil mengirim beberapa batalion dan membagi pasukan menjadi beberapa regu, namun tidak berhasil menangkap seorang pun dari mereka. Cari sana, cari sini, tahu udah kabur kemana. Ya, udah ketakutan. Kemudian beliau pulang ke Madinah. Dalam perang ini Uyainah bin Hisn radhiyallahu anhu mengadakan perdamaian dengan penduduk Dumah, suatu lokasi terkenal yang terletak di pinggiran wilayah Syam. Jarak antaranya dan Damaskus sekitar perjalanan 5 malam, sedangkan jarak dari Madinah sekitar 15 malam. Cukup jauh ya. Nah, bayangan perjalanan dulu itu ya
nggak pakai kendaraan seperti motor, mobil, ya. Perjalanan mereka ya perjalanan apa? Kaki, gitu. Masya Allah. Perjuangan mereka sampai 15 hari berjalan, ya. Ada yang kurang atau lebih daripada itu untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang luar biasa. Baik, dengan tindakan berani yang cepat dan tepat ini serta rencana-rencananya yang bijak dan tegas, Nabi SAW berhasil membentangkan sayap keamanan, mewujudkan kedamaian di kawasan tersebut, mengendalikan kondisi, mengubah alur sejarah menjadi berpihak kepada kaum muslimin dan meringankan kesulitan-kesulitan yang ada, baik dalam skala internal maupun eksternal yang selama ini sudah beruntun melanda mereka dan membelit mereka dari segala penjuru. Ya, dengan adanya Islam dan kaum muslimin, mulailah tersebar kedamaian yang hakiki, gitu ya. Kaum munafikun pun akhirnya diam dan adem-adem saja. Di samping itu rampung sudah proses pengusiran sebuah suku Yahudi, sedangkan kabilah-kabilah lainnya telah menampakkan sikap memenuhi hak-hak bertetangga dan memenuhi semua janjinya, ya. Yang mau di bawah kekuasaan Islam, yang mereka janji damai, kalau tidak ya diusir, ya. Baik. Bangsa Badui Arab pedalaman juga nampak dalam kondisi tenang, sementara suku Quraisy sudah menurunkan tempo serangannya terhadap kaum muslimin semenjak perang Badar Mau'id. Mereka sudah mulai takut-takut. Tapi nanti dihasut oleh orang-orang Yahudi. Lalu sudah takut mereka. Dihasut oleh orang-orang Yahudi sampai orang Yahudi ini datang ke Mekah. Ya, dihasut, datang juga ke Bani Gotofan, menghasut untuk berperang melawan penduduk Madinah. Ya, padahal sebelumnya mereka sudah pada takut. Tapi karena ulah dari orang Yahudi yang licik ini menggembos-gembosi, ya, memanas-manasi, ya, sampai akhirnya nanti terkumpullah pasukan Ahzab yang setelah ini kita bahas nanti, ya. Dengan begitu kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan Islam, ya. Setelah perang Badar Mau'id itu menyebarkan Islam dan menyampaikan risalah-risalah Rabbul Alamin ke para raja, gitu, ya. Nah, baik, wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah selesai dari pembahasan perang Uhud, ya. Berakhir dengan perang Badar Mau'id di tahun keempat Hijriah, ya. Yang walaupun tanpa peperangan tapi jelas dimenangkan oleh kaum muslimin karena sudah ditunggu-tunggu sampai 8 malam, itu ya, disebutkan tidak datang-datang, menunjukkan kaum muslimin yang lebih berjaya. Wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian rahmati Allah. Adapun perang Ahzab ini masih pembahasan yang masih cukup panjang juga, ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali para jemaah ingin bertanya atau menambah faedah, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Baik, aman jemaah? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sudah cukup pembahasan kita. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.